Salam Sobat TKMT Taman Siswa Pematang Siantar. Apa kabar? Kami harap semua dalam keadaan sehat. Tema kita pada kali ini adalah mengenai sejarah kota yang kita cintai ini. Ya, sejarah kota Pematang Siantar. Informasi ini kami ambil dari tribunmedan.com. Mengenal Sang Nawalu, Raja Siantar yang tersohor sampai Bengkalis. Tribunmedan.com. Siantar Sang Nawalu Damanik adalah Raja ke-14 Kerajaan Siantar. Beliau lahir pada tahun 1871 di Rumah Bolon Istana, Raja Siantar di Pamatang, yang kini merupakan daerah Kelurahan Simalungun, Siantar Selatan Kota Pematang Siantar. Nama Sang Nawalu tak hanya dikenal di kalangan masyarakat Siantar dan Simalungun, namun kiprah bangsawan satu ini juga dikenal sampai Bengkalis, Riau, di mana ia mengakhiri hayatnya pada tanggal 9 Februari tahun 1913. Tribunmedan.id pun sempat menyambangi kediaman dari keluarga Sang Nawalu Damanik, yang dianggap mengetahui perjalanan sejarah masa lalu. Ia adalah Tuan Rudi Damanik, keturunan kelima paman Sang Nawalu Damanik bernama Tuan Itam Damanik. Rudi Damanik menceritakan, kejayaan Sang Nawalu dapat dilihat di Pematang. Di sana ada pesanggrahan, tempat bermusyawarah raja-raja, kompleks Jorat yang merupakan pemakaman dan pusat tradisi kerajaan sebelum mengenal Islam, dan rumah batu, Istana Kerajaan Siantar. Pada saat Sang Nawalu berusia 9 tahun, sang ayah meninggal dunia. Ia belum cukup usia untuk menjadi seorang raja. Sampai posisi Raja Siantar di pangku Raja Itam Damanik, kata Rudi. Singkat cerita, setelah berusia 17 tahun atau pada tahun 1888, Sang Nawalu Damanik resmi dinobatkan sebagai Raja Siantar ke-14 oleh Dewan Harajaon, Kerajaan Siantar. Pemerintahan Sang Nawalu pun dimulai dengan berbagai tantangan. Pada masa kepemimpinannya, Sang Nawalu mulai mendapat tekanan dari bangsa Belanda yang masuk ke Hindia Belanda Indonesia. Ia gigih menentang dan menolak kebijakan Belanda yang merugikan rakyat. Ia menolak menyepakati perjanjian Korte Verklaring. Raja Sang Nawalu mulai mengenal Islam pada tahun 1901 dari keluarganya yang lebih dulu mualaf. Sebelumnya mereka penganut kepercayaan Habonaron, kepercayaan lokal masyarakat Simalungun, kata Rudi. Pada tahun 1904, Sang Nawalu ditangkap Belanda dan 2 tahun berselang beliau diasingkan ke Bengkalis, Riau. Di sana pula Sang Nawalu yang sudah matang dalam memimpin rakyat, mulai menciarkan Islam. Sang Nawalu sempat menjadi guru mengaji dan dikenal sebagai ulama di daerah pengasingannya hingga sampai menghembuskan nafas terakhir. Di Bengkalis pula pusaranya didirikan sebagai tokoh masyarakat setempat. Rudi mengatakan, Sang Nawalu adalah raja terakhir dari Kerajaan Siantar sebelum invasi Belanda di tanah Siantar. Tahun tanggal 24 April tahun 1871 itu tanggal kelahiran Sang Nawalu, jadi ulang tahun kota Siantar, kata pria berpeci putih kepada Tribun Medan. Masyarakat Bengkalis tak mau makam Sang Nawalu Damanik dipindahkan tahta Raja Siantar yang diemban Sang Nawalu Damanik tak bisa diteruskan ke anak-anaknya. Penyebabnya era kolonialisme dan imperialisme Belanda dimulai. Perlu diketahui Sang Nawalu memiliki 11 anak dari pernikahannya dengan 4 orang istri. Istri-istri dari Sang Nawalu diantaranya Dorainim Boru Purba, Soryalim Boru Purba, Sarmailim Boru Saragi dan Puang Bolon Boru Saragi. Rudi mengatakan, Raja Sang Nawalu di Bengkalis disegani dan dihormati oleh masyarakat setempat. Itu sebabnya masyarakat di sana tidak mengizinkan makam Sang Nawalu dipindahkan ke kota Pematang Siantar. Cucunya Tuan Syah Damanik berencana mau memindahkan makam ke kota kelahiran di Siantar. Tapi pemerintah Kabupaten Bengkalis menolak, lantaran Sang Nawalu adalah bagian dari masyarakat Bengkalis. Selama hidup di sana, beliau mengajar ngaji, pertanian, pemerintahan dan lainnya, kata Rudi. Demikian sejarah singkat yang berkaitan kota Pematang Siantar. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat bagi Sobat TKMT.